dari Mas Radit. Silakan Mas Radit, bisa buka mic-nya. Oh ya, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, apa saja faktor sosioekonomi dan geopolitik internasional yang menjadi hambatan pengembangan industri penerbangan di Indonesia ini yang harus kita hadapi dan siapkan? Karena kalau saya lihat dalam lintasan sejarah kok sepertinya faktor ini yang cukup penting dan berat untuk pengembangan industri penerbangan di Indonesia ini. Terima kasih. Seperti itu Mas Pri Agung Demi, teman saya sesama dosen, cukup seangkatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira ini pendapat saya pribadi. Kalau waktu program N50 dihentikan, itu ada beberapa faktor yang mendorong itu. Pertama, yang memang benar bahwasanya negara kita diambang kebangkrutan karena masalah uang terkait dengan hutang yang terutama dipunyai atau dimiliki oleh industri sebagian besar swasta. Jadi masalah yang terjadi dulu itu mereka mengambil hutang cukup banyak untuk kegiatan mereka masing-masing. Ada juga mungkin yang tidak untuk itu, tapi untuk sesuatu yang lain. Tapi semuanya dalam US dollar. Di mana US dollar itu dalam waktu cepat dia kehilangan nilainya, sehingga nilai dari $1 sama dengan Rp2.000 menjadi di puncaknya $1 sama dengan 16.000. Tentunya kalau kita adalah perusahaan yang memang bisnisnya dan pendapatannya dalam rupiah, tapi harus konversi membalikan hutang dalam dolar, itu satu mustahil, tidak mungkin. Sehingga banyak memang sudah mau gulung tikar. Dan itu ada kaitan juga dengan bank kita, karena dalam hal itu terjadi keterlibatan bank-bank yang memang banyak juga sudah mau bangkrut waktu itu. Tapi alhamdulillah karena kebijakan pemerintah itu ternyata benar waktu itu, jadi itu tidak terjadi. Tapi yang terjadi adalah bahwasannya banyak proyek pemerintah karena uangnya kita itu harus digunakan dengan sehemat mungkin, sehingga banyak sekali proyek yang berjalan, bukan saja N20 tapi yang lain juga itu terpaksa dihentikan atau ditunda. Nah, kalau terkait dengan 250 ya memang dihentikan tapi tidak diteruskan. Karena kalau misalnya kayak yang lain kayak metro atau MRT di Jakarta itu sebelum Christmas sudah ada perencanaannya, jadi itu tidak dihentikan. Diteruskan tapi juga perlu waktu yang lama. Nah, itu memang adalah kenyataan. Apakah di belakang itu ada kehendak daripada negara-negara tertentu untuk menghindari kita menjadi negara kuat yang punya industri kuat? Ya Allahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Saya bisa menduga bahwasanya ada seperti itu, ada. Tapi saya tidak bisa buktikan dengan satu evidence yang kuat. Tapi ya memang banyak orang yang bicara yang mengatakan yang ini dengan sengaja mereka buat seperti ini, bahwasanya karena apa namanya mereka tidak mau ada, saya pernah dengar ya kayak ada Jepang atau Korea kedua ketiga di Asia. Jadi ini bukan dari Asia tapi dari negara yang di luar Asia. Mereka tidak mau kalau kita mempunyai industri pesawat terbang yang kuat, ya memang secara logis kalau kita bisa buat pesawat, sudah tahu bagaimana buat industrinya, yang lain seperti mobil, kapal laut dan yang berteknologi tinggi menengah itu semuanya mestinya kita juga bisa buat. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut ya memang ada juga orang yang mengatakan itu dilakukan dengan sengaja seperti itu. Tapi sekali lagi ini adalah teori intrik yang kita tidak bisa buktikan, tapi pemikiran seperti itu ada. Ada juga yang mengatakan bahwasannya ya mohon maaf, tapi di negara kita juga tidak semua orang sependapat. Jadi ada yang mengatakan buat apa kita punya pesawat? Mendingan kita investasi misalnya ke bidang pertanian, perikanan, yang itu sudah kita punya. Jadi mendingan itu yang dikembangkan, ya kalau pesawat nggak usah, kita mendingan impor saja. Nah itu memang ada seperti itu. Jadi ada yang mengatakan, itu saya dengar, dan sekali lagi saya tidak punya bukti untuk hal ini, jadi mohon itu dicatat. Saya cuma mengungkapkan apa yang saya dengar dari orang. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ada koalisi di antara orang-orang di Indonesia yang tidak percaya kepada itu dengan orang dari luar itu. Jadi mereka seolah ada kolaborasi yang kita tidak bisa tidak terlihat gitu ya. Itu juga mereka sendiri. Jadi ada juga orang kita sendiri yang menjatuhkan ini karena mereka tidak setuju dengan visi ini. Dia tidak lihat Indonesia ada manfaat
untuk mempunyai industri pesawat terbang. Nah, ini memang ada dua paradigma yang berbeda. Kalau buat saya, mengapa kita perlu industri pesawat terbang dan industri yang serupa? Kalau kita memang punya niat mau menjadi negara yang sudah berkembang dan berpendapatan tinggi, Indonesia emas, yang sudah masuk ke dalam kategori dalam bahasa Inggris high income country, tak mungkinlah kita menjadi itu hanya dengan memperkuat pertanian dan perikanan. Itu tidak bisa. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa keluar dari jebakan middle income country atau negara berpendapatan menengah tanpa dia bisa melalui proses industrialisasi menggunakan teknologi untuk dalam kaitan inovasi, membuat jadi teknologi itu tentu tepat guna dan berkelanjutan, dan juga membuat produk dan jasa industri dengan nilai tambah tinggi. Tanpa itu tidak mungkin. Kita tetap akan terjebak dalam keadaan yang kita alami saat ini. Jadi nggak kemana-mana. Buktinya adalah misalnya di negara-negara di Amerika Selatan. Amerika Selatan beberapa puluh tahun yang lalu, mereka seperti Asia Tenggara saat ini, tapi dia tidak kemana-mana karena dia tidak investasi dengan benar. Jadi dia terjebak di situ dan nggak ada yang berkembang dengan baik di situ kecuali Chili mungkin. Dan Brazil ya lumayan, tapi juga dengan banyak sekali kendala di situ. Nah, ditakutkan bahwasanya Asia Tenggara, khususnya Indonesia juga akan mengalami hal yang serupa. Kalau kita tidak berani untuk membuat industri, ini cuma contoh, bisa pesawat terbang, bisa komputer, bisa mobil elektrik, bisa apa saja, tapi yang penting adalah pesawat terbang yang menggunakan teknologi seperti tadi saya gambarin itu. Nah, dan ini masalah visi, jadi banyak orang tidak percaya mana itu, dan itu bukan saja orang dari luar, tapi juga orang kita sendiri. Nah, ya itu, tapi sekali lagi tidak ada bukti bahwasanya hanya berdasarkan sumber daya alam kita mampu itu pelan-pelan adanya hilirisasi cukup kita tiba-tiba menjadi negara maju. Tidak ada bukti untuk itu, tidak ada contoh. Tapi untuk yang lain bahwasanya melalui industri yang berteknologi itu menjadi negara maju itu banyak contohnya di Asia, Jepang, Korea, sekarang Cina. Kalau kita lihat Cina 10 tahun yang lalu, siapa yang mengira dia bisa buat mobil yang mau dibeli orang? Sekarang mereka sudah produksi di Indonesia, namanya Wuling itu. Memang kualitasnya mungkin belum seperti Toyota, tapi tunggu saja 5 tahun, 10 tahun lagi mungkin sudah sama dengan Toyota. Jadi dan harganya juga sudah sama. Tapi dulu itu orang selalu bilang, buat apa kita buat mobil itu kita tidak akan bisa kejar yang lainnya sudah maju. Ini Cina bisa kok kita tidak bisa? Padahal mereka 5 kali lipat daripada kita orangnya. Jadi dulu itu mereka setara dengan kita di tahun 95 kurang lebih 93-95. Dari segi pendapatan per kapita mirip dengan kita, tapi sekarang sudah 2,5 kali lipat daripada kita, karena kita masih di $4.000 per kapita per tahun, mereka sudah hampir atau sudah lebih daripada 10.000. Dan itu kenapa? Ya, produk-produk mereka sudah berubah, bukan lagi masih ada yang murah meriah, yang kualitasnya rendah, masih ada, tapi ada banyak yang tidak. Mereka mampu melakukan itu, dan kenapa? Karena mereka berinvestasi ke SDM. Itu yang utama, karena dia punya kebijakan pemerintah yang tepat, karena dia punya konsisten secara jangka panjang. Ya, jadi bukan satu kesuksesan daripada strategi industri itu tidak ditentukan dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5 tahun saja. Itu puluhan tahun. Mereka berjuang itu sudah hampir 30 tahun seperti itu sejak Deng Xiaoping. Dan baru sekarang hasilnya kelihatan. Ya, kita tidak boleh kalah dengan itu, tapi sayangnya kita memang kadang kurang percaya dengan dirinya dan terlalu cepat menyerah. Kalau menurut saya itu. Maaf ini jawabannya berlebihan, mungkin tidak agak lebih banyak daripada yang diharapkan, tapi saya kira perlu saya berikan informasi seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Ilham Habibie atas jawabannya. Sangat lengkap, alhamdulillah. Ditunggu rekamannya panitia. Baik.